Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang sistem operasi Linux. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya saya sudah bahas tentang peran sistem operasi server dalam jaringan. Untuk materi hari ini saya akan fokus ke salah satu sistem operasi yang lumayan banyak digunakan, terutama untuk kebutuhan server, yaitu sistem operasi Linux. Kenapa menggunakan sistem operasi Linux? Ini yang nantinya salah satunya akan saya bahas. Oke, sebelumnya saya akan bahas tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara user dan aplikasi dengan perangkat keras komputer. Jadi posisi antara sistem operasi itu sendiri nanti ada di posisi antara hardware dan brandware sih sebenarnya. Sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lainnya. Ini konsep dari sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi, ada yang berbayar atau ada yang gratis. Sistem operasi original atau langsung dari hak pencipta yang menjual software ini, dan mendapatkan CD atau DVD yang asli berikut kode aktivasinya. Ini untuk yang berbayar. Software gratis atau freeware adalah software yang disebarluaskan dengan lisensi freeware, di mana kita dapat menggunakannya dengan bebas dan tidak perlu membayar lisensi kepada orang yang memegang hak cipta dari software itu sendiri. Ini jenis-jenis sistem operasi berdasarkan nanti penggunaannya. Oke. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan license-nya ada closed source dan yang kedua ada open source. Perbedaannya di mana? Untuk yang open source, software yang source code-nya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format license yang memungkinkan pihak lain secara bebas nanti memperbanyak, memodifikasi source code atau informasi yang ada di dalamnya. Hak cipta sebenarnya tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakannya dan bisa memodifikasi software tersebut. Contoh jenis-jenis license open source, contohnya seperti GNU GPL, contohnya GNU General Public License, ada Apache License, ada BSD License, ada MIT License, ada Mozilla Public License, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang closed source. Software yang source code-nya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format license yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, apalagi nanti memodifikasi. License closed source memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti, nanti dalam bentuk uang ke pemilik hak cipta. Shareware dan freeware adalah closed source. Ini free for use, belum tentu nanti free untuk didistribusikan. Oke, kita fokus ke salah satu sistem operasi yang lumayan banyak digunakan, terutama untuk kebutuhan server, yaitu sistem operasi Linux. Sejarah dari sistem operasi Linux ini baru dibuat tahun 91 oleh Linus Torvalds, salah seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia. Ini orangnya. Ini merupakan hasil modifikasi dari sistem operasi Unix sih sebenarnya. Linux merupakan sistem operasi turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Linux selain digunakan untuk jaringan dan pengembangan software saat ini mulai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk pengguna rumahan. Bahkan sistem operasi yang banyak digunakan di perangkat-perangkat smartphone atau yang biasa kita kenal dengan istilah platform, yaitu Android, ini merupakan hasil remastering atau hasil modifikasi dari sistem operasi Linux. Oke, dalam sistem operasi Linux dikenal dengan istilah distro. Distro itu apa? Distro kependekan dari distribusi. Distro merupakan sebutan untuk sistem operasi Linux dan aplikasinya. Sistem Linux merupakan sistem yang terpisah, baik itu kernel dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Dalam sebuah distro berisi bundel dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program lainnya yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro itu sendiri. Oke, untuk mengetahui berbagai macam distro di Linux, kita bisa melihat dari distrowatch.com. Kalau berbicara tentang distribusi yang ada di sistem operasi Linux, ini bisa dibilang paling banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari distrowatch.com, yang paling banyak yang dimunculkan ada 100
distro, padahal nggak hanya 100 distro, banyak sekali distro yang ada di sekitar kita. Bahkan tiap hari itu ada updatean terbaru dari distro-distro yang ada. Oke, selanjutnya atau nanti kita bisa lihat dari repositorinya Universitas Indonesia, yaitu kambing.ui.ac.id. Kalau kita pengen ngedownload distro-distro yang ada. Oke, ini contohnya beberapa distro yang sebarannya atau remasteringnya lumayan banyak seperti Debian, ada contohnya Red Hat, dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih beberapa distro yang ada di sistem operasi Linux. Red Hat contohnya distribusi yang paling populer. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya mudah. Red Hat sekarang berganti nama menjadi RHEL dan berbayar sekarang. Ada juga contohnya Debian yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutahiran program. Biasanya extension-nya adalah .deb biasanya. Selanjutnya ada Ubuntu yang baru dibuat tahun 2004. Ubuntu merupakan distribusi Linux yang diturunkan dari distro Debian. Jadi dari Debian diturunkan lagi contohnya Ubuntu dan lain-lainnya. Banyak distro yang ada nanti dikategorikan menurut ada sistem manajemen paket, cara penggunaannya, dan tujuan pembuatannya. Yang pertama, sistem manajemen paket. Nanti dibagi menjadi 3, ada RPM, ada berbasis deb, ada berbasis teks. Yang pertama berbasis RPM, di sini singkatan dari Red Hat Packet Manager. RPM saat ini sudah dipakai sebagai standar industri yang menggunakan sistem operasi Linux. Pertama kali diperkenalkan oleh Red Hat Corporation. Cara instalasinya kita bisa menggunakan perintah YAM atau RPM spasi nama service yang akan diinstal. Distro-distronya contohnya Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Ignis Nusantara yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, dan CentOS. Selanjutnya ada berbasis deb. Salah satu paket manager yang memiliki basis komunitas yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat ketika akhirnya para programmer Debian memutuskan membuang Mozilla Firefox dalam distribusinya dan mengganti dengan Iceweasel. Asalnya di dalam distribusi Debian itu menggunakan browser Mozilla Firefox, cuman sekarang sudah menggunakan Iceweasel. Distro-distro di bawah Debian berkembang lebih cepat bahkan kalau dibandingkan dengan distribusi yang lainnya. Contoh, untuk instalasinya kita bisa menggunakan perintah apt. Contohnya distro-distronya udah Ubuntu, FreeSpire, Simple Mapis, Knoppix, Linux Mint, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya berbasis DGS, contohnya seperti Slackware, distribusi bersejarah karena sangat susah untuk dipelajari. Kenapa? Karena untuk menginstal suatu program kita harus mulai dari nol, mulai dari ngekstrak, kemudian mengompel, dan mengetes apakah bisa berjalan atau tidak. Contohnya kita bisa menggunakan Slackware, ZenWorks, Vector, dan yang lain-lainnya. Yang kedua bisa dilihat dari cara penggunaannya. Yang pertama live CD, yang kedua install. Yang dimaksud dengan live CD ini yang lumayan fitur yang sangat menarik yang tidak ada di sistem operasi yang lainnya. Karena pada intinya dengan live CD user nanti bisa menjalankan sistem operasi lengkap tanpa menginstal ke dalam hard disk. Prinsip kerjanya adalah sistem operasi akan membentuk suatu image ke dalam hard disk, kemudian apabila kita meng-shutdown OS tersebut, maka image yang terbentuk akan terhapus. Dengan live CD, user tidak perlu khawatir kehilangan OS lama. Contoh, ini bisa kita gunakan terutama untuk yang newbie ya, yang baru pengen ngelihat varian atau pengen ngelihat fitur yang ada di sistem operasi tersebut. Yang kedua, kalau pengen pakai sistem operasi, kita bisa nginstal. Ini untuk yang install, bisa yang menggunakan satu CD ataupun yang beberapa CD. Contoh seperti ini, Debian. Selanjutnya, bagian sistem operasi Linux terdiri dari kernel, program, sistem, dan beberapa program aplikasi. Kernel itu sendiri merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori, selanjutnya perangkat input-output, proses, pemakaian file, dan sistem-sistem yang lainnya. Kernel Linux terdiri dari beberapa bagian penting seperti contohnya manajemen proses, manajemen memori, hardware device, file system driver, manajemen jaringan, dan yang lain-lainnya. Bagian yang terpenting adalah manajemen proses dan manajemen memori. Manajemen memori nanti menangani daerah pemakaian memori, daerah swap, bagian-bagian kernel untuk buffer, manajemen proses menangani pembuatan proses-proses dan penjadwalan proses. Ada beberapa karakteristik yang ada di sistem operasi Linux. Kenapa
seorang administrator server atau sistem administrator lebih familiar menggunakan sistem operasi Linux kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya, terutama untuk kebutuhan server. Yang pertama, open source. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, kebal virus. Ini yang banyak jadi alasan pengguna memilih sistem operasi Linux. Yang keempat, multi user. Yang kelima, multitasking. Ini kalau berbicara tentang karakteristik dari sistem operasi Linux. Oke, sebelum melakukan instalasi sistem operasi Linux, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengetahui spesifikasi hardware. Selanjutnya, alokasi ruang harddisknya, pemilihan paket softwarenya, berikutnya proses instalasi, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.